Kita mulai dari nomor 10, yaitu burung angka. Burung angka awalnya diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaan fisik. Ia digambarkan memiliki ukuran tubuh yang luar biasa besar, mampu membawa seekor gajah dengan cakarnya. Pada mulanya, angka adalah makhluk yang mulia dan tinggal berdampingan di sekitar wilayah manusia. Ia ditempatkan di sebuah gunung tinggi bernama Gunung Fat. Petaka dimulai ketika pasokan makanan alami angka mulai menipis. Didorong oleh rasa lapar, burung raksasa ini mulai memangsa hewan ternak secara berlebihan hingga akhirnya mulai membawa terbang dan memangsa anak-anak manusia. Masyarakat yang ketakutan mengadu kepada nabi yang diutus pada zaman tersebut. Sang nabi kemudian berdoa kepada Allah agar menyelamatkan manusia dari teror burung tersebut. Doa itu dikabulkan. Allah mengirimkan kilat yang membakar sayap-sayap angka, menggugurkan keturunannya, dan membuang makhluk tersebut ke sebuah pulau terpencil di Samudra Hindia yang tidak bisa dijangkau oleh pelayaran manusia. Nomor 9. Al-Jassasa. Dalam literatur eskatologi Islam, Al-Jassasa adalah makhluk misterius yang memiliki peran penting sebagai penjaga dan pengintai bagi Dajjal. Ia digambarkan sebagai sosok yang sangat aneh dan menakutkan, dengan bulu yang sangat lebat di seluruh tubuhnya sehingga tidak dapat dibedakan mana bagian depan dan belakangnya. Bulu tersebut menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah, mata, dan mulut. Keberadaan Al-Jassasa terungkap melalui hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Ia menceritakan pengalamannya terdampar di sebuah pulau misterius di tengah laut, di mana ia dan rekan-rekannya bertemu dengan Al-Jassasa. Makhluk itu memperkenalkan dirinya dan memberitahu mereka tentang keberadaan seorang pria yang dirantai di sebuah lembah yang kemudian diidentifikasi sebagai Dajjal. Nomor 8. Ular surga. Berbeda jauh dengan citra ular di dunia saat ini, ular surga pada mulanya adalah makhluk yang sangat indah, anggun, dan terhormat. Beberapa riwayat klasik seperti tafsir Ibnu Abbas menggambarkan ular ini memiliki 4 kaki yang kokoh menyerupai unta, kulit bersisik yang berkilauan seperti untaian permata, serta memiliki kecerdasan dan kemampuan berbicara. Petaka dimulai ketika iblis dihukum dan diusir dari surga karena menolak bersujud kepada Nabi Adam. Iblis kemudian mendekati hewan-hewan surga untuk meminta bantuan, namun semuanya menolak, kecuali sang ular. Terpikat oleh rayuan janji-janji palsu, ular itu membantu iblis memasuki surga. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, membiarkan iblis bersembunyi di dalam taringnya, lalu berjalan melewati malaikat penjaga. Berkat selundupan ini, iblis berhasil menghasut Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Nomor 7. Buruk. Buruk secara harfiah berarti kilat atau cahaya. Bukanlah sekedar hewan, melainkan makhluk surgawi yang sakral. Burak digambarkan sebagai makhluk berbulu putih bersih yang memiliki ukuran tubuh unik, lebih besar dari seekor keledai. Beberapa riwayat klasik menambahkan bahwa ia memiliki sayap di kedua paha belakangnya untuk membantu kecepatannya. Setiap satu ayunan langkah kakinya mampu menjangkau sejauh batas terjauh mata memandang. Burak menjadi aktor penting dalam malam paling bersejarah, yaitu Isra Mi'raj. Dituntun oleh malaikat Jibril, Burak membawa Nabi Muhammad menjalankan perintah Allah. Nomor 6. Burung ababil. Burung ababil diabadikan dalam Al-Quran. Surah Al-Fil adalah sebutan untuk kawanan burung misterius yang dikirim langsung oleh Allah sebagai pasukan udara supra-alami. Peristiwa ini terjadi pada tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Raja Abraha membawa pasukan besar yang diperkuat oleh gajah-gajah perang raksasa untuk meruntuhkan Ka'bah. Allah mengirimkan pasukan burung ababil. Burung ini berukuran menyerupai burung walet atau pipit, namun datang dalam jumlah jutaan. Setiap ekor burung ababil membawa 3 butir batu kecil, 1 di paruhnya, dan 2 di masing-masing cakar kakinya. Batu tersebut bukanlah batu bumi biasa, melainkan sijil, batu dari tanah yang terbakar yang diambil langsung dari neraka untuk menghancurkan pasukan gajah. Nomor 5. Bahamut. Dalam kitab-kitab kosmologi Islam abad pertengahan, Bahamut adalah seekor ikan paus raksasa yang berada di lapisan paling dasar alam semesta. Ia diciptakan khusus sebagai fondasi jagat raya untuk menahan beban seluruh penciptaan di atasnya. Bahamut digambarkan memiliki ukuran yang sedemikian masif hingga melampaui batas imajinasi manusia. Dituliskan dalam literatur klasik bahwa jika seluruh samudera di bumi dikumpulkan, semuanya hanya akan tampak seperti sebutir biji sesawi yang dijatuhkan di atas punggungnya, karena ukurannya yang maha luas. Nomor 4. Dabatul Ard. Secara harfiah berarti binatang melata dari bumi. Dabatul Ard adalah makhluk eskatologis dalam Islam yang kedatangannya disebutkan langsung dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 82 sebagai salah satu dari 10 tanda besar kiamat. Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini punya ciri fisik kepalanya seperti kepala kerbau, telinganya seperti telinga gajah, lehernya panjang, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, dan kakinya seperti kaki unta. Dabatul Ard keluar membawa 2 benda pusaka surgawi,
tongkat Nabi Musa, dan cincin Nabi Sulaiman. Makhluk ini akan berjalan mengitari bumi dengan kecepatan luar biasa untuk menjalankan tugas tunggalnya, yaitu membuat pemisahan antara orang beriman dan orang kafir atau munafik. Nomor 3, burung hudhud. Dalam literatur Islam, burung hudhud diabadikan dalam Al-Quran, Surah An-Naml. Bukanlah sekadar unggas biasa, melainkan salah satu prajurit elit yang tergabung dalam pasukan Nabi Sulaiman. Secara fisik, hudhud dikenal di dunia nyata sebagai burung hupoi. Di balik keindahan fisiknya, Allah membekali hudhud dengan kemampuan yang tidak dimiliki hewan lain. Kemampuan navigasi yang luar biasa dan ketajaman visi untuk mendeteksi keberadaan sumber air yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi pada saat di gurun pasir yang gersang. Dan burung ini menjadi kisah yang melekat pada kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis, yang dimana burung hudhud menemukan kerajaan Ratu Balkis, yaitu kerajaan Saba, dan menjadi perantara pengantar surat antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Nomor 2, Al-Hud. Al-Hud secara harfiah berarti ikan besar atau paus. Al-Hud adalah makhluk air luar biasa yang diabadikan dalam Al-Quran Surah As-Saffat dan Al-Anbiya dalam kisah Nabi Yunus. Kisah Al-Hud bermula ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya yang membangkang tanpa izin dari Allah, lalu naik ke sebuah kapal. Di tengah laut, kapal tersebut dilanda badai dahsyat, sehingga Nabi Yunus harus menceburkan dirinya ke laut lepas. Pada saat itu Allah memerintah kepada Al-Hud untuk menelan Nabi Yunus. Dalam perut Al-Hud, Nabi Yunus tersadar bahwa dirinya masih hidup dan tidak terluka sedikit pun. Dalam perut Al-Hud, Nabi Yunus terus berdoa minta ampunan karena telah meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 40 hari, Nabi Yunus berada dalam perut Al-Hud, dan pada akhirnya Nabi Yunus keluar dengan utuh atas izin Allah. Nomor 1, ular falak. Nama falak sendiri merujuk pada langit atau cakrawala, sebuah ironi yang menggambarkan bahwa ukurannya sedemikian besar hingga mampu melingkari atau menelan seluruh benda langit. Falak digambarkan hidup di dalam ruang bawah tanah yang dipenuhi oleh api neraka dan kegelapan mutlak. Berada di lapisan terbawah, bahkan di bawah samudra jagat raya tempat ikan raksasa Bahamut berenang. Dikisahkan bahwa ia hanya akan bergerak atau mengeluarkan kekuatannya jika diperintahkan langsung oleh Sang Pencipta pada hari penghakiman kelak. Itulah 10 hewan mitologi dalam Islam. Terima kasih sudah menonton, like, dan subscribe yuk!